Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini ya, di pagi hari ini, di hari Jumat kita masih bisa menghadiri ya kajian rutin dari Iskariman Properti Syariah pekan ke-187 dengan kemudian tentunya kondisi yang insya Allah sehat semuanya Bapak Ibu ya, dan Alhamdulillah kita juga dipertemukan kembali di bulan Ramadan nih ya, di bulan yang penuh dengan berkah, di bulan yang penuh dengan ampunan, di bulan yang penuh dengan keberlimpahan ya. Insya Allah mudah-mudahan ini hadirnya kita di sini menambah pahala, menambah kebaikan, dan melipat gandakan pahala kita selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan informasi terlebih dahulu Bapak Ibu ya, bahwa kajian Iskariman Properti ini kita rutin setiap Jumat pagi ya. Walaupun di bulan Ramadan insya Allah tetap kita laksanakan via online ya. Nanti share link Zoom-nya kita akan share di grup-grup, atau mungkin kalau marketing freelance ya bisa diminta ke mentor atau koordinatornya masing-masing. Insya Allah kita akan rutinkan kajian pekanan Iskariman Properti Syariah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya guru kita yaitu Ustaz Chandra Tiono yang alhamdulillah beliau telah hadir juga di tengah-tengah kita, dan tentunya kita juga berterima kasih kepada owner Iskariman Properti Syariah Pak Haji Gun Gunawan dan keluarga yang telah memberikan fasilitas kepada kita semua ya, untuk kemudian kita bisa menimba ilmu, untuk kemudian kita bisa belajar memperdalam fikih muamalah, akidah, memperkuat iman dan sebagainya di Iskariman Properti ini. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pahala kebaikan yang terus mengalir untuk beliau ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, ya sekali lagi untuk teman-teman dari Iskariman Property yang sedang nobar di masing-masing proyek, kami mengingatkan kembali untuk bisa open camp ya. Kemudian juga kalau nanti teman-teman marketing freelance ya bisa untuk open camp, namun tetap mengikuti adab-adab dalam menuntut ilmu, dan tentunya salah satunya adalah menuntut aurat dan memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh guru kita pada kesempatan pagi kali ini. Tidak panjang lebar, kita buka terlebih dahulu Bapak Ibu ya kajian kita pada kesempatan pagi kali ini agar tambah berkah dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pekanan Iskariman Properti Syariah dengan materi hukum perseroan terbatas yang insya Allah disampaikan langsung oleh guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro Tiono PSD, guru para pengusaha muslim, yang akan kita mulai sebentar lagi. Oh iya, terakhir ya dari saya sebelum nanti di pemateri yang akan menyampaikan materi. Ya, kita doakan ya saudara-saudara kita yang sedang kena musibah banjir, terutama rekan-rekan kita di Bekasi ya. Mudah-mudahan segera surut gitu ya, dan mudah-mudahan Allah jaga selalu ya keluarganya dan kerabatnya dari mara bahaya, dari penyakit-penyakit yang kemudian memberikan keberkahan buat saudara-saudara kita dalam musibah ini, menjadi pahala ya buat kita semuanya juga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja kami serahkan kepada guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro Tiono PSD untuk kemudian membahas materi pada kesempatan kali ini tentang hukum perseroan terbatas. Nah, seperti apa? Yuk kita simak bersama-sama. Ustadz, mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di hari Jumat dan di bulan Ramadan kita bersama-sama menuntut ilmu. Insya Allah ini penuh barokah dengan barokah yang berlipat-lipat ganda. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, karena musibah terbesar di Bekasi ya. Pusatnya Iskariman, Bekasi juga. Alhamdulillah aman Ustadz. Cikarangnya. Alhamdulillah aman. Karena di atas karang ya. Jadi insya Allah aman. Baik, hari ini kita akan membahas hukum perseroan terbatas. Baik, kita langsung masuk ke materi.
sebelum kita masuk kepada pembahasan hukum perseroan terbatas, maka kita harus tahu bagaimana cara kita membahas status hukum perseroan terbatas. Jadi, untuk membahas status hukum perseroan terbatas, ternyata ada ilmu dasar yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu. Di materi kita memang dulu sudah kita sampaikan, tapi karena ini aplikasi, kita review lagi ya. Kita ingat-ingat kembali. Barangkali mungkin sebagian dari teman-teman ada yang tidak ikut dari awal, tidak ikut materi dasarnya, maka kita harus review lagi. Untuk membahas hukum perseroan terbatas, maka ada 3 hal yang harus kita pahami. Satu, kita harus paham kembali apa yang disebut hukum syariat. Ini review aja karena dulu sudah semua. Kemudian kita harus paham lagi apa yang disebut hukum taklifi. Kemudian yang ketiga, kita juga harus tahu apa yang disebut hukum wad'i. Karena biasanya kalau orang tanya hukum, mesti tanyanya itu halal apa haram. Nah, sebenarnya nanti pertanyaan itu kurang relevan ya. Kenapa begitu? Kita harus paham 3 hal ini. Apa yang disebut hukum syariat, kemudian apa yang disebut hukum taklifi, dan apa yang disebut hukum wad'i. Ini sudah pernah kita bahas semua, tapi harus kita review, sehingga kita tahu bagaimana cara menelaah status hukum perseroan terbatas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hukum syariat itu apa? Nah, dulu sudah kita bahas. Al-hukmu syar'i huwa khitabu syari al-muta'alliqu bi af'alil ibad bil iktidai awit takhiri awil wad'i. Yang disebut hukum syariat adalah seruan dari as-syari. As-syari itu siapa? As-syari itu pembuat hukum. Nah, pembuat hukum itu dalam Islam hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau yang diizinkan Allah yaitu Rasulnya. Jadi mohon maaf, dalam Islam manusia itu tidak boleh membuat hukum untuk manusia yang lain, termasuk untuk dirinya. Jadi manusia hidup di bumi ini tidak boleh membuat hukum. Karena yang berhak membuat hukum untuk manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan Islam yang sangat fundamental. Oleh karena itu, kita harus paham hukum syariat itu berasal dari seruan pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'aliku bi af'alil ibad, yang mengikat atau yang terkait dengan semua perbuatan manusia. Jadi harus hati-hati, semua perbuatan manusia itu harus tahu status hukum syariatnya. Kalau sampai kita berbuat tidak tahu status hukumnya, maka itu zong, tidak dinilai sama sekali oleh Allah. Masih ingat dulu pernah kita sampaikan hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, amalan apa saja, la alaihi amruna, yang tidak melalui perintahku, yaitu apa yang dibawa oleh Rasul, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Walaupun sangat baik, sangat bagus, sangat banyak, sangat besar, tetap di sisi Allah tertolak. Karena apa? Tidak tahu status hukumnya. Kemudian bil iktidai awit takhiri awil wad'i. Ini penjelasan dari Khitab Busari. Jadi seruan dari Allah itu ada 3 model, ada 3 bentuk, yaitu iktidok, takhir, dan wad'i. Jadi bentuk seruan Allah itu bisa berupa tuntutan, bisa berupa pilihan, dan bisa berupa penetapan. Nah, dari definisi hukum syariat ini, maka kemudian hukum syariat dibagi 2. Hukum syariat dibagi 2. Harusnya dibagi 3 ya. Karena tadi ada iktidok, ada takhir, ada wada'u. Harusnya dibagi 3. Tapi iktidok dan takhir itu dijadikan satu. Namanya adalah hukum taklifi. Sedangkan al-wada'u tadi
maksudnya adalah hukum wad'i. Nah, hukum taklifi adalah hukum untuk mengatur perbuatan manusia secara langsung. Sedangkan hukum wad'i itu hukum untuk mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Bedanya itu. Nah, hukum taklifi itu gabungan dari tuntutan dan pilihan. Sedangkan hukum wad'i itu berasal dari hukum-hukum penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus tahu perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i dengan ini dulu sudah pernah semua. Nah, hukum taklifi tadi hukum yang langsung mengatur perbuatan manusia. Misalnya, kalau kita tanya apa hukumnya sholat, wajib. Nah, itu namanya hukum taklifi. Apa hukumnya puasa? Wajib. Itu hukum taklifi. Apa hukum jual beli? Mubah. Apa hukumnya riba? Haram. Ini semua adalah hukum taklifi. Jadi langsung pada stat perbuatan. Tapi kalau hukum wad'i itu mengatur perbuatan manusia tapi secara tidak langsung. Nah, berarti hukum wad'i itu seperti pondasi kalau kita berbicara bangunan ya. Ini karena orang-orang properti. Jadi kita kalau mau membangun rumah harus ada pondasi dan pondasi ditanam di tanah kelihatan. Yang kelihatan itu bangunan di atasnya, pilar-pilarnya, temboknya, atapnya. Nah, pilar-pilar, tembok, atap semuanya adalah hukum taklifi. Sedangkan hukum wad'i itu pondasi, tidak kelihatan, tapi sangat menentukan. Contohnya apa? Misalnya contohnya wudhu itu syarat sholat. Ingat ini pondasi. Berarti apa? Walaupun kita paham sholat itu wajib, kemudian kita itu mengerjakan sholat dengan sangat bagus. Sholatnya bagus, suaranya bagus, hafalannya panjang, rukuknya lama, sujudnya lama, tapi tidak wudhu. Mohon maaf, semuanya itu muspro, semuanya itu tertolak, semuanya zonk. Kenapa? Itu disebut tidak sah. Jangan disebut haram ya, salah. Kalau menyebut sholat tidak wudhu itu hukumnya haram, itu salah. Yang benar apa? Orang sholat kalau nggak wudhu hukumnya batal atau tidak sah. Kenapa? Karena hukum wadainya tidak terpenuhi. Itu seperti punya bangunan sangat bagus, ada pondasinya. Nggak usah ada banjir bandang, disenggol anak kecil ambruk itu. Jadi sebagus apapun kita, kalau nggak wudhu, zong itu. Nggak ada nilainya sama sekali. Di sisi Allah tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya, dan besok di akhirat tetap azab oleh Allah. Tetap disiksa oleh Allah karena apa? Dianggap tidak sholat. Dianggap tidak sholat. Gara-gara apa? Tidak wudhu. Nah, berarti status wudhu itu adalah hukum penetapan atau hukum wad'i yang menentukan wujud atau tidaknya sebuah amal. Contoh kedua misalnya kita ditanya, sholat zuhur hukumnya apa? Wajib. Nah, ini hukum taklifi. Sekarang jam 9. Terus diajak Ustadz Mas, yuk kita sholat zuhur, katanya wajib. Ayo, loh jam 9 kalau sholat zuhur. Iya katanya wajib. Oke kita sholat zuhur ya jam 9 pagi. Itu oleh Allah tidak dinilai sama sekali. Zong tidak ada nilainya. Kenapa? Karena belum masuk waktu zuhur. Masuknya waktu zuhur disebut sebab masuknya sholat zuhur. Sebab. Jadi ada sebab, ada syarat. Itu bahasa-bahasa hukum wadai. Dan hukum taklifi itu pasti ada khitabnya, ada dalilnya. Hukum wad'i juga ada dalilnya. Aqimi sholata lidul syamsi. Kerjakanlah sholat zuhur karena tergelincirnya matahari.
Jadi kalau matahari tergelincir, yang disebut matahari tergelincir itu dari tegaknya matahari di atas kita. Kalau bayang-bayang kita itu tegak lurus, itu belum sah mengerjakan sholat zuhur. Sholat zuhur baru masuk kalau bayang-bayang sudah melewati tubuh kita. Ini namanya duluki samsi, tergelincirnya matahari. Nah, kalau sudah matahari mulai bayang-bayangnya melebihi tubuh kita, baru sah sholat zuhur. Nah, jadi jam 9 pagi itu sholat zuhur, jangan dikatakan haram. Jam 9 pagi sholat zuhur itu tidak atau batal. Itu namanya hukum buat atau pondasi ya. Contoh lain misalnya bulan Ramadan. Nah, kalau kita puasa Ramadan di bulan Sya'ban atau di bulan Syawal, itu hukumnya apa? Tidak sah. Karena apa? Karena belum masuk puasa Ramadan. Sya'ban itu belum boleh puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan baru sah kalau kita sudah melihat hilal atau ru'yatul hilal. Jadi ru'yatul hilal itu sebab masuknya bulan Ramadan. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu atau berlebaranlah kamu karena melihat hilal. Itu yang disebut dengan hukum buat ain. Nah, oleh para ulama kemudian masing-masing diperinci. Apa yang disebut hukum taklifi? Ternyata hukum taklifi itu ada 5 macam. Satu, fardu yang bermakna wajib. Wajib itu maknanya apa? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan disiksa atau berdosa. Kemudian haram. Haram itu maknanya terlarang. Kalau dikerjakan berdosa akan disiksa, kalau ditinggalkan berpahala. Tiga, mandub atau sunnah, kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggal tidak berdosa. Makruh itu kalau ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Mubah itu takhir ya. Nah, takhir pilihan. Boleh mengerjakan ini, boleh itu. Kita masuk kantor boleh naik sepeda motor, boleh naik mobil, boleh naik angkot. Itu mubah namanya. Kalau sekarang banjir berarti naik perahu ya. Naik. Tapi berenang juga boleh. Itu namanya mubah. Nah, ternyata hukum wati juga 5. Cuma ini tidak populer ya. Biasanya kita orang Islam sekarang itu hukum syariat ngerti ya cuma hukum taklifi. Kalau tanya hukum syariat ada berapa? Ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah itu biasanya hafal. Tapi kalau tanya hukum wad'i itu apa? Nggak tahu. Apalagi ditanya hukum wad'i ada berapa? Makin nggak tahu lagi. Hukum wad'i itu ada juga sama seperti hukum taklifi. Ada 5. Satu sebab, 2 syarat, 3 mani, 4 azimah rusoh, 5 sah batal fas. Nah ini karena masih asing di telinga kita, harus kita jelaskan satu-satu ya. Satu sebab itu apa? Sebab adalah tanda akan adanya suatu hukum syarat. Sebab bisa dikatakan penanda. Penanda adanya hukum syarat. Tadi apa? Li duluki samsi itu sebagai sebab masuknya sholat zuhur. Ada li ru'yati, li ru'yatihi. Hi-nya kembali kepada hilal. Jadi itu sebab masuknya puasa Ramadan. Yang nomor 2 syarat. Syarat adalah perkara yang kepadanya bergantung hukum. Jadi hukum taklifi itu menjadi tidak ada kalau tidak digantungkan kepada syarat. Jadi kalau syarat tidak ada berarti tidak ada tempat gantungan.
Contohnya tadi apa? Wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat. Nah, itu disebut syarat. Maka orang kalau nggak wudhu, sholatnya tidak ada tempat bergantung, maka disebut tidak sah. Nomor tiga, mani. Mani itu lawan dari sebab. Jadi mani apa-apa yang keberadaannya memastikan tiadanya hukum atau memastikan batalnya sebab. Mani itu pencegah. Kalau penanda, mani itu pencegah. Misalnya apa? Seorang anak seharusnya mendapatkan waris dari orang tua yang meninggal. Tapi gara-gara anaknya murtad, anak yang murtad itu menjadi mani atau pencegah dia mendapatkan warisan. Namanya mani. Kemudian yang keempat, asimah dan rukhsah. Asimah itu hukum-hukum pokok, rukhsah itu hukum keringanan. Contohnya apa? Bulan Ramadan ini wajib berpuasa. Tapi kalau safar yang bepergian itu ada rukhsah boleh berbuka. Dengan syarat nanti harus diganti di hari lain di luar Ramadan. Itu namanya rukhsah. Contoh lain misalnya sholat rubaiyah. Sholat rubaiyah itu ada tiga. Itu zuhur, asar, dan isya. Itu sholat rubaiyah atau 4 rakaat. Kalau safar kita boleh potong jadi dua. Namanya qashar. Qashar ya, qashar. Jadi boleh mengambil rukhsah. Kalau safar itu sholat zuhur hanya 2 rakaat. Dan juga boleh jamak. Nah, jamak itu juga rukhsah. Jamak itu menggabungkan zuhur dengan asar di depan atau di belakang. Kemudian maghrib dengan isya. Yang nggak bisa itu asar dengan maghrib atau isya dengan subuh atau subuh dengan zuhur ya, jangan digabung. Mentang-mentang safar, subuh zuhur. Dua-dua, nggak boleh. Nomor 5, sah batal fasad. Nah, sah itu amal yang sesuai dengan perintah asyari ya, atau amal yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Batal itu amal yang tidak sesuai dengan perintah syari, yaitu amal yang ada syarat yang tidak terpenuhi atau rukun yang tidak terpenuhi. Fasad itu kondisi perbuatan yang asalnya itu sebenarnya sesuai dengan hukum syara atau sesuai perintah syari, yaitu rukun syaratnya terpenuhi sebenarnya. Tapi ada kemasukan, ada sifat-sifat yang keluar rukun dan syarat masuk dan itu hukumnya haram, itu malah membuat rusaknya akad, rusaknya amal, membuat rusak atau cacat. Itu namanya fasad. Contohnya jual beli rukun syaratnya udah terpenuhi. Selalu rukun kan 3 ya, ada al-aqidani, dua pihak yang ada ma'qud alaihi, objek akad, ada sigot. Sudah terpenuhi semua rukunnya dan syaratnya. Gara-gara ada tambahan syarat ya. Semua barang yang sudah dibeli oleh para agen tidak boleh dijual lebih tinggi atau lebih rendah dari harga patokan perusahaan. Nah, gara-gara ada syarat ini membuat jual belinya menjadi fasad ya. Bukan batal tapi fasad. Terus apa bedanya sah dengan fasad? Bedanya batal dengan fasad dulu sudah kita jelaskan. Kalau batal supaya sah harus mengulang akad. Kalau fasad supaya sah cukup mencoret syarat yang merusak tadi. Atau mengabaikan ya, boleh mencoret atau mengabaikan. Diabaikan tidak ada sanksi, berarti itu menjadi sah. Tapi kalau nanti diabaikan terus dituntut di muka hukum, wah itu menjadi fasad, bukan batal ya.
Baik, ini sudah kita jelaskan semua. Semoga masih paham karena hanya review. Nah, yang paling penting itu kita harus paham konsekuensi pelanggaran. Banyak yang kurang paham, apa bedanya melanggar. Ini kok tulisannya kok. Bentar, saya perbaiki dulu. Konsekuensi kok tulisannya kayak gitu. Konsekuensi. Oh. Nah, ini juga dulu sudah kita jelaskan di materi dasar. Ini untuk kita segarkan kembali supaya kita berhati-hati ya, lebih berhati-hati. Konsekuensi pelanggaran hukum taklifi berbeda dengan pelanggaran hukum wadai. Lebih mana dulu sudah kita bahas. Ternyata lebih berat kalau melanggar hukum wadai. Nah, maka kita perlu toh. Biasanya saya favorit contoh yang mudah difahami itu kalau pernikahan ya. Favorit ya, semua orang suka menikah. Makanya sudah menikah, kadang-kadang pengen menikah lagi. Penyakit laki-laki kumat. Tapi kalau puasa gini anteng semua. Contohnya, jika ada laki-laki yang sudah menikah selama 5 tahun, tiba-tiba suatu saat laki-laki memukul istrinya, wah, tanpa sebab yang jelas. Baru pulang, ditanya istrinya baik-baik, gimana mas kondisi hari ini? Diam kamu, pukul, wah, nangis itu. Salah saya apa mas? Saya kok tiba-tiba dipukul. Nah, pertanyaannya apa hukum laki-laki tiba-tiba memukul istrinya tanpa sebab? Nah, insya Allah kita bisa menjawab hukumnya haram. Nah, kita harus tahu haram itu pelanggaran hukum taklifi. Haram itu perbuatan langsung ya. Memukul istri tanpa sebab, plak, itu hukumnya haram. Nah, caranya bertaubat? Caranya bertobat, segera mohon ampun kepada Allah, segera minta maaf pada istrinya. Kalau dia sudah istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian minta maaf sama istrinya, wahai istriku, maafkan diriku karena telah menempeleng dirimu. Nah, nanti dijawab istrinya, saya terima maafmu atas tempelenganmu kepadaku. Insya Allah akan diampuni Allah dan urusan pelanggaran hukum taklif ini selesai dengan mudah ya. Nah, bagaimana kalau yang dilanggar hukum wad? Nah, ini berat ini. Kalau yang dilanggar hukum wad ini konsekuensinya sangat. Contohnya apa? Misalnya seorang laki-laki menikahi perempuan. Semua rukun dan syarat nikah sudah dipenuhi. Ada mempelai, laki-laki perempuan, ada wali, ada mahar, ada 2 orang saksi, tapi kurang satu. Yaitu apa? Tidak ada ijab kabul. Bagaimana hukumnya menikah tanpa ijab kabul? Jawabnya jangan haram ya. Salah. Status hukumnya bagaimana? Status hukum pernikahannya jawabnya adalah batal atau tidak sah, bukan haram. Kenapa? Karena ini pelanggaran hukum wad'i. Kalau ada satu rukun yang tertinggal, itu namanya apa? Batal atau tidak sah, bukan haram. Nah, kalau laki perempuan ini tetap nekat berumah tangga, bagaimana konsekuensinya?
Nah, karena ini pondasi ya, hukum buat itu pondasi. Kalau pondasinya itu tidak memenuhi syarat, maka semua amalnya itu menjadi haram. Nah, gitu konsekuensinya. Jadi konsekuensi lanjutannya, semua amal rumah tangga yang dilakukan menjadi haram. Semua. Contohnya apa? Kalau laki-laki itu memberi nafkah kepada perempuannya, nafkahnya tidak sah sehingga hukumnya haram. Jika laki-laki menggauli perempuannya itu, hukumnya tidak sah, jadi haram. Maaf, itu dianggap berzina dan berzina terus selamanya. Tidak bisa ditaubati. Nah, yang berat itu kan, tidak bisa ditaubati. Tidak seperti tadi kan, cukup astagfirullah, astagfirullah, kemudian minta maaf sama perempuannya. Wahai adinda, maafkan diriku karena telah menzinai dirimu. Kemudian dijawab perempuannya, saat terima maafmu atas zinamu kepadaku. Tidak bisa ini. Sampai mati, taubatnya nggak akan diterima. Kalau dia punya anak, anaknya tidak sah, maka itu disebut anak haram. Konsekuensi lanjutannya apa? Kalau laki-laki itu menafkahi anaknya, tetap itu nafkah yang haram. Kalau anak perempuannya menikah, bapaknya jadi wali, walaupun itu bapak biologis ya, walaupun bapak yang benar-benar bapak darahnya ya, bisa dites DNA 100%, itu tetap bukan bapaknya. Karena itu disebut bapak biologis, tapi bukan bapak syar'i. Itu bukan bapak syar'i, tapi bapak biologis. Kalau dia jadi walinya, itu wali yang tidak sah, berarti haram hukumnya. Selanjutnya kalau laki-laki itu meninggal dunia, semua hartanya tidak sah diwarisi. Sehingga hukumnya haram. Nah, semuanya haram, 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 haram. Dan seterusnya. Berat bukan? Bukan. Terus bagaimana solusinya? Ingat kalau itu batal, solusinya apa? Solusinya laki-laki dan perempuan yang sudah terlanjur berumah tangga harus mengulang akad. Tadi sudah kita katakan, batal supaya sah harus mengulang. Kalau fasad nggak perlu mengulang akad. Cukup mencoret tadi, syarat-syarat yang merusak tadi. Kalau sudah diulang, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semua, maka barulah disebut sah. Maka semua amalnya nanti jadi halal. Karena nikahnya sudah sah. Amal perbuatan dalam rumah tangganya semuanya halal. Mencium halal, menggauli halal, memberi nafkah halal, semuanya halal. Gitu ya. Nah, itu pemahaman tentang hukum taklifi dan hukum wad'i untuk kita terapkan pada perseroan terbatas atau perseroan saham. Dalam bahasa Arab disebut syirkah musahamah. Maka untuk menghukumi PT ini harus dimulai dari hukum wad'i, yaitu bagaimana perseroan ini terbentuk. Seperti tadi kan, rumah tangga ini, bagaimana rumah tangga itu terbentuk? Rukun dan syaratnya terpenuhi enggak ketika membentuk rumah tangga. Demikian juga kalau kita mau membuat perseroan, perseroan itu kan kita mau bisnis secara bersama-sama. Bisnis itu bukan milik pribadi. Kalau bisnis bukan milik pribadi, berarti kita mengajak untuk bersekutu atau bersero atau berserikat. Maka yang harus kita tinjau pertama itu proses pembentukan PT-nya. Ini harus lihat faktanya. Proses pendiriannya secara mudah ya. Beberapa orang yang melakukan pendirian perseroan membuat sistem perseroan lalu dia melempar saham kepada khalayak. Kalau terbuka maka disebut PT terbuka. Kalau tertutup hanya kalangan keluarganya sendiri maka disebut PT tertutup.
Apabila waktu pendaftaran berakhir, maka diadakan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memberikan masukan tentang sistem perseroan dan menentukan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya, Dewan Komisaris Perseroan akan mengangkat Dewan Direksi. Setiap pemegang saham, berapapun jumlahnya, berhak untuk hadir dalam RPS. Suara didasarkan pada jumlah saham, bukan jumlah orang. Nah, ini disebut proses pembentukan PT. Nah, bagaimana kita menilai status PT ini? Ya, karena PT itu adalah akad perserikatan, maka harus kita tinjau dari hukum perserikatan atau syirkah. Boleh dibaca syirkah, boleh dibaca syarikah. Apa ta'rif syirkah secara syar'i? Nah, ini sudah kita bahas ya. Wasyirkatu syar'iyah akdun bainasna ini fa'aksara. Yattafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdi rifqi. Syirkah itu antar dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ini sudah sering kita ingatkan, setiap ta'rif syar'i dari definisi akad-akad muamalah itu selalu ada mu'adul akad ya. Konsekuensi akad yaitu apa? Alal qiyami bi amalin maliin. Jadi konsekuensi akadnya ini. Alal qiyami bi amalin maliin. Untuk mewujudkan amal usaha bisnis. Artinya apa? Kalau selesai akad amal usaha bisnisnya tidak bisa jalan, itu berarti akadnya tidak sah. Nah, biasanya ulama akan mulai dari definisi, kemudian baru dijabarkan dalam bentuk rukun. Dan patokan muamalah rukunnya selalu 3 ya. Al-aqidani, dua pihak yang berakad, syaratnya dia sudah punya ahliyah atas sorofiyah, kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Nomor 2, ma'qud alaihi atau objek akad. Nomor 3, sigot ijab qabul. Nah, selalu kita sudah pelajari ya, setiap akad-akad muamalah yang pelototi apa? Rukun kedua. Karena 1 dan 3 umumnya sama. Dan umumnya mudah diwujudkan. Yang selalu harus dipelototi untuk menentukan ini sah atau tidak, itu rukun yang kedua, yaitu objek akad. Dari definisi syirkah tadi, maka ulama menyebutkan rukun objek akad dari syirkah itu amal usaha, amal bisnis. Terus modal bagaimana? Modal itu boleh ada, boleh tidak. Maka disebut dan atau. Jadi syirkah itu tidak harus ada modal. Ada modal boleh, nggak ada modal boleh. Yang harus ada, yang wajib ada, itu adalah amal. Nah, dari sini kita maka bisa menilai dalam tinjauan hukum wadi, nomor 1, ternyata pada PT tidak ada dua pihak yang melakukan akad secara sempurna. Walaupun ada qabul, tapi itu tidak sempurna karena apa? Karena tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola modal. Yang adanya syarikul mal, persekutuan modal. Jadi PT itu hanya modal, ketemu modal, ketemu modal, ketemu modal, setelah kumpul, tanda tangan. Terus siapa yang melaksanakan PT itu? Ternyata mengangkat dewan direksi untuk menjalankan dengan akad ijaroh. Dia digaji untuk menjalankan itu. Berarti dewan direksi itu bukan pesirkah, tapi pekerja. Akibatnya apa? Kesimpulan hukum wadinya, PT dianggap hanya merupakan kesepakatan sepihak saja terhadap syarat-syarat tertentu, bukan merupakan kesepakatan dua belah pihak. Jadi sebenarnya ijab kabulnya nggak sah.
itu ibaratnya seperti perempuan menikah dengan perempuan. Ya kapan punya anak? Supaya punya anak, menyewa laki, dibayar, digaji untuk menghamili dirinya. Nah itu PT itu seperti itu. PT itu seperti perempuan menikah dengan perempuan, kemudian laki-laki dibayar untuk menghamili dirinya. Mohon maaf, itu tidak sah dan menjijikkan. Konsekuensinya apa? Pengangkatan dewan direksinya tidak sah sehingga haram hukumnya. Pengangkatan karyawan tidak sah sehingga haram hukumnya. Transaksi jual belinya tidak sah sehingga haram hukumnya. Kalau ada transaksi sewa menyewanya tidak sah sehingga haram hukumnya. Semuanya jadi haram. Orang bisnis dengan model PT ini nanti semua harta yang didapatkan itu haram. Termasuk saham yang diterbitkan. Saham yang diterbitkan juga saham yang batil ya. Sehingga jual beli sahamnya juga batil. Nah, itu sesuai dengan kaidah idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila akad pokoknya itu gugur, semua akad turunan-turunannya jadi gugur. Itu biasanya saya analogikan laki perempuan pacaran. Sudah pacaran 1 tahun. Tiba-tiba bapaknya nuntut dinafkahi. Mas, aku sudah dipacari 1 tahun. Mulai bulan depan saya minta dinafkahi sebulan 5 juta misalnya. Setuju nggak? Setuju. Ini namanya akad nafkah. Pertanyaannya sah atau tidak akad nafkah ini? Jawabnya tidak sah. Kenapa? Karena akad pokoknya, yaitu akad nikahnya belum sah. Maka kalau akad pokoknya belum sah, akad turunannya menjadi tidak sah. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas penjelasan yang luar biasa ya. Tadi jelaskan di awal tentang prolog terlebih dahulu, harus paham terlebih dahulu sebelum pada kesimpulan gitu ya, bahwa akad PT pada saat ini ya rata-rata itu memang tidak sah gitu. Kenapa? Karena hanya ada perkumpulan para pemodal gitu ya. Tidak ada pengelolanya. Tapi tadi dijelaskan dulu di awal bahwa tentang pengertian hukum syariat gitu ya. Kemudian tentang hukum taklifi ya, yang tadi mungkin kita pahami ya, singkatnya adalah ada wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah gitu ya. Nah, ini yang kemudian juga ada hukum wadi. Nah, hukum wadi ini yang kemudian diterapkan pada hukum perceraian terbatas gitu ya. Dan hukum wadi ini ternyata konsekuensinya lebih lebih besar gitu ya. Ketika suatu akad itu menjadi batal, maka batal semua tuh, tidak sah semua tuh ya. Eh, turunannya gitu ya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga di akhir ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi juga sempat dicontohkan tentang pernikahan gitu ya. Kalau misalkan dalam proses akad nikahnya itu batal gitu ya, ya seterusnya gitu ya, sampai kemudian dia punya anak dan sebagainya, itu tidak satu kemudian ya tadi batal itu sendiri ya. Dan solusinya adalah harus diperbaharui atau bukan perbaharui ya lagi, diakatkan ulang gitu ya, akad ulang lagi. Nah, ini juga sampai kemudian beberapa masuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait persoalan terbatas atau terkait hal-hal yang tadi sifatnya hukum wadi gitu ya. Karena lebih banyak ini kayaknya dalam aplikasinya, terutama dalam muamalah itu lebih banyak terkait dengan hukum wadi gitu ya. Tentang sebab, syarat, mani, azimah, dan sah. Atau nanti turunannya adalah bakal dan fasad. Baik Bapak Ibu sekalian ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab dari kajian pada kesempatan pagi kali ini, dan kita buka sesi tanya jawab ini, bisa teman-teman Bapak Ibu untuk bisa tulis di kolom chat ya, atau kemudian bisa raise hand terlebih dahulu untuk bisa bertanya langsung kepada pemateri. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk di kolom chat dari Pak Abdul Aziz ya. Ustadz izin bertanya, jika pernikahan gugat cerai oleh istri dengan alasan nafkah tidak diberikan oleh suami dan diputus hakim, apakah cerainya itu sah? Nah, ini yang menggugat istri karena tidak diberikan nafkah gitu oleh suami. Apakah kemudian diputuskan oleh hakim cerainya sah atau gimana Ustadz secara Islam? Iya, kalau kita belajar fikih nikah ya, Hmm. jadi ada paling tidak 6 alasan
yang syar'i di mana perempuan boleh menggugat cerai atau khulu ya. Jadi Hmm. khulu itu sah kalau terpenuhi salah satu dari 6. Nah, salah satunya kalau suami tidak menafkahi. Hmm. Itu bisa menjadi alasan bagi istri menggugat cerai kepada suaminya. Dan nanti kalau dibawa ke pengadilan akan diperiksa, benar nggak dibuktikan. Nah, kalau terbukti tidak menafkahi, maka kalau diputuskan terjadi fasah, namanya fasah ya, diceraikan, maka itu hukumnya sah ya. Itu ya, Hmm. Allah. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Jis ya. Karena biasanya di akad di buku nikah juga di akhir itu ada sigoh akad ya, Ustaz. Nah, mungkin pertanyaannya berkembang. Apakah sigoh akad itu juga wajib dibacakan atau memang pilihan saja, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Ya, itu terserahnya. Kalau Hmm. istrinya ridho, ya sudah dipertahankan nikahnya. Kalau itu ya silakan digugat. Oh, iya. Haknya istri kok. Kan hak itu bisa diambil, bisa tidak. Kalau hak tidak diambil namanya tanazul anil hak. Misalnya istrinya kerja, Hmm. terus dia tidak dinafkahi. Tapi dia ridho, nggak apa-apa, nggak dinafkahi, saya yang nafkahi. Nah itu namanya melepaskan hak. Hmm. Yang tidak boleh itu melepaskan kewajiban, itu nggak boleh. Misalnya suaminya ngomong, saya nggak kerja, kamu yang kerja ya, mohon maaf saya yang ngasuh anak-anak, itu haram hukumnya. Namanya melepaskan kewajiban. Tapi kalau melepaskan hak itu boleh. Hak itu kan hukumnya mubah, boleh diambil, boleh tidak, namanya juga hak. Hmm. Misalnya kita bekerja di tempatnya Ustadz Gunawan ya. Kita bekerja itu kan kewajiban kita. Haknya apa? Mendapat gaji. Tapi ketika gajian kita nggak mau, nggak bulan ini nggak mau terima gitu loh. Karena apa? eh, langsung disalurkan aja kepada fakir miskin. Gitu. Nah itu namanya tanazul anil haq. Itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Itu nggak kerja. Nah itu nggak boleh. Karena itu kewajiban. Hak itu boleh diterima, boleh tidak. Gitu ya, Allah. Oke, Insya Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Nah, kita lanjut kembali ya. Pertanyaan selanjutnya sudah masuk juga di kolom chat dari Pak Rahmat Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf. Setelah mengulangi pernikahan yang batal tadi, bagaimana untuk menghilangkan dosa yang dilakukan sebelum mengulangi pernikahan yang batil? Nah, mungkin bagaimana kemudian menghilangkan dosa yang sudah terjadi gitu, Ustaz, atas pernikahan yang batil. Ya, semua dosa cara menghilangannya dengan bertaubat Hmm. dan taubatan nasuha. Cuma memang ada yang tidak bisa ditaubati, yaitu Hmm. misalnya punya anak, anaknya tidak sah. Nah, itu nggak bisa ditaubati. Maksudnya nggak bisa jadi anak syar'i, nggak bisa. Jadi misalnya eh, ya yang terjadi sekarang itu kan banyak yang hamil di luar nikah ya. Walaupun pernikahan ketika hamil ini memang khilafiyah ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Asalkan itu bapak kandungnya ya. Nah, sebagian ulama membolehkan asal bapak kandungnya menikah ketika hamil. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan tetap itu tidak sah. Jadi harus ditunggu sampai anaknya lahir, baru boleh akad nikah. Itu khilafiyah ya. Misalnya dia hamil di luar nikah dan sudah anaknya sudah lahir, kemudian baru nikah secara sah. Nah, zinanya itu bagaimana agar bisa hilang ya ditaubati zinanya. Tapi anaknya nggak bisa, anak yang lain nggak bisa jadi anak kandung. Tidak bisa jadi anak syar'i. Ya selamanya itu bukan anaknya. Jadi nanti kalau nikah, kalau perempuan ya itu walinya harus wali hakim. Tidak boleh bapaknya jadi wali. Nah itu yang tidak bisa eh, diperbaiki dengan obat itu tidak bisa. Walaupun sudah mengulang akad nikahnya sehingga sah. Gitu ya. Allah. Hmm.
Berarti termasuk anaknya juga tidak ada apa namanya, tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, termasuk juga tidak ada warisan juga ya Sat ya untuk anaknya tersebut ya. Yang wajib menafkahi ya ibunya. Ibunya. Dia Dan dinasabkan tidak ada kepada warisan ke ininya berarti ya. ibu. Hmm. Kayak Isa itu nggak punya bapak, maka nasabnya ibu kan, Isa bin Maryam gitu. Iya. Kalau kan ya berat memang perempuan itu. Misalnya apa Fatimah binti ibunya bin Maryam, misalnya ibunya Maryam, nggak bisa ke bin bapaknya, nggak bisa. Hmm. Termasuk hak waris Ustaz ya. Berarti tidak ada Dan juga ya. dapat hak waris. Tapi boleh mendapat wasiat, boleh mendapat wasiat. Karena Hmm. wasiat itu boleh diberikan kepada selain ahli waris. Karena dia bukan ahli waris, boleh mendapat wasiat, tapi maksimal sepertiga. Gitu ya, Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair atas pertanyaan yang luar biasa ya. Ini masih tentang apa ya, pernikahan gitu ya. Jadi sempat dicontohkan pernikahan, jadi menarik nih pada tentang pernikahan. Satu lagi Ustaz, kata beliau nih, kalau menjatuhkan talak di luar pengadilan karena alasan sudah tidak ada kecocokan lagi, dosa tidak Ustaz? Sekait, sekaitan adanya hadis bahwa talak adalah hal yang halal tapi dibenci Allah. Ya. Kalau untuk laki-laki, menjatuhkan talak tidak perlu pengadilan. Mm-mm. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu tidak punya hak talak. Kalau perempuan teriak-teriak, nangis-nangis, kamu saya cerai, kamu saya cerai, nggak ada nilainya apa-apa. Nggak berlaku, tidak sah. Karena perempuan nggak punya hak talak. Tapi hati-hati untuk laki-laki. Laki-laki begitu marah-marah kemudian ngomong kamu cerai, itu sudah sah jatuh talak satu. Nabi mengingatkan kalimat yang sah diucapkan dalam segala kondisi itu kalimat talak satu-satunya. Baik diucapkan ketika marah, ketika biasa-biasa saja, ketika sendaguro, atau ketika bermain drama, itu tetap sah. Hati-hati ya. Saya sering lihat di TikTok itu orang bercanda, mencanda istrinya. Kamu, saya cerai, nangis, nangis. Enggak, saya cuma bercanda. Itu sebenarnya sudah jatuh talak. Talak Hmm. satu. Atau main sinetron. Kebetulan adegan sinetronnya itu suami istri juga dan suruh menceraikan istrinya dalam sinetron. Itu sah itu. Jadi laki-laki nggak boleh main-main dengan ucapan talak. Apalagi dia ngomongnya 3 kali jatuh, talak 3 kali itu. Walaupun ini ikhtilaf ya. Kalau menurut Abu Bakar itu tetap jatuh talak satu. Tapi menurut Umar bin Khattab tetap jatuh talak. Kalau dia ngomong, kamu saya cerai. Muara lagi, kamu saya cerai. Muara lagi, kamu saya cerai. Sudah 3 kali berarti jatuh talak 3 atau talak bain. Jatuh talak bain tidak bisa rujuk lagi, nggak bisa. Hmm. Kalau mau kembali harus istrinya harus menikah dengan laki-laki lain dan harus cerai oleh laki-laki itu. Kalau nggak bisa kembali. Itu bahayanya berumah tangga nggak ada ilmunya. Marah dikit cerai, malah dikit cerai. Ambiar itu rumah tangganya. Dia nggak tahu ilmunya berzina terus itu nanti. Nauzubillah min dzalik. Ya itu pentingnya ilmu itu. Pentingnya ilmu. Nggak bisa main-main. Kalau orang nggak punya ilmu itu nanti di akhirat tuh melongo aja zong. Kayaknya saya amalnya banyak tapi kok masuk neraka gitu. Muamalah salah, pernikahannya salah, semua hidupnya salah. Menyepelekan ilmu syariat. Yang cuma sholatnya saja benar. Alhamdulillah. Tapi nanti muamalah salah. Mukahah atau pernikahan juga salah. Insya Allah. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya, Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan yang luar biasa ya, Masya Allah. Nah sekarang kita akan memasuki yang kemudian tadi pertanyaan tentang PT nih ya.
terkait PT dalam dalam Islam tadi sudah dijelaskan dengan akad-akadnya. Namun bagaimana Ustaz terkait PT yang ya saat ini kan kalau kita mau buat perusahaan apalagi skalanya besar ya mau nggak mau harus ada badan hukum yang bersifat PT gitu ya. Walaupun akadnya memang sudah secara syar'i. Nah, apakah diperbolehkan Ustaz? Misalkan akadnya sudah terpenuhi, tidak ada yang batal dan sebagainya, tapi mau nggak mau dalam administrasi di negeri kita gitu ya harus ada namanya badan hukum atau PT itu sendiri. Apakah itu kemudian diperbolehkan Ustaz? Atau bagaimana kira-kira? Iya, PT yang ada dalam aturan kita itu sebenarnya masih sangat luas dan luas ya. Sehingga kalau itu hanya legalitas saja nggak ada masalah. Untuk kepentingan legalitas, yang penting ke dalamnya harus akadnya benar. Misalnya akadnya mudhorobah, berarti ada pihak pemodal, ada pihak pengelola. Nanti dalam izin PT-nya, pemodalnya disebut dewan komisaris, pengelolanya disebut dewan direksi, hanya untuk kepentingan legalitas. Itu sudah sah secara syar'i, secara hukum positif. Itu sah gitu ya. Dan eh, negara yang mengeluarkan SK legalitas PT nggak akan memeriksa ini sesuai PT beneran apa enggak. Jangan-jangan malah mudorobah, nggak akan diperiksa kok. Wah. Ya. Jadi kalau untuk legalitas masih luas dan luas kalau PT itu. Jadi tinggal dimanfaatkan aja. Tinggal ngomong sama notnya. Mesti kan ditanya, siapa ini komisarisnya? Siapa direksinya? Gitu. Udah disebut aja. Gitu ya. Allah. Baik, Ustaz. Jadi memang yang penting di akad syariatnya itu sendiri ya, yang terutama yang perlu diperhatikan terlebih dahulu terkait legalitas administrasi ya tinggal dipenuhi ya tinggal memenuhi apa namanya ketentuan catatan-catatan dan sebagainya. Termasuk juga ini pertanyaan selanjutnya Ustaz terkait PT tadi ya yang kemudian sebatas legalitas PT gitu ya. Ya akadnya tetap akad syar'i. Apakah diperbolehkan seorang karyawan tersebut terlibat dalam nama-nama pembuatan PT tersebut sebagai administrasi? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Iya, kalau untuk administrasi ya nggak apa-apa. Yang penting tahu sama tahu. Itu untuk legal saja. Bukan untuk akad yang sesungguhnya. Gitu ya, Allah. Oke, siap. Kalau Ustaz. Nah, ini juga tadi sempat dijelaskan Ustaz sama Ustaz tentang Ustaz mengatakan tadi dalam materinya melepaskan kewajiban dari pekerjaan hukumnya haram. Nah, mungkin boleh dijelaskan kembali Ustaz kira-kira yang tadi. Iya, ini pembahasan ijaroh. Hmm. Kalau akad ijaroh yang sah itu kan bertemunya manfaat dengan upah. Hmm. Nah, untuk menaksir manfaat kan ada 3 dimensi ya. 1, nau'ul amal. 2, muddatul amal. 3, juhdul amal. Nah, berarti itu kewajiban dari pihak pekerja. Nanti bertemu dengan upah. Upah kewajiban pihak yang meminta pekerjaan. Yang memberi pekerjaan. Kayak jual beli lah. Jual beli itu kan yang satu memberikan barang, yang satu memberikan uang. Kalau ijaroh, yang satu memberikan manfaat, yang satu memberikan uang gitu. Nah, manfaat itu harus terukur, harus maklum. Supaya maklum, yang pertama tugasnya itu apa? Jenis kerjanya harus jelas. Apakah bagian administrasi, atau bagian keuangan, atau bagian desainer, atau bagian apa eh, stratnya atau bagian marketingnya itu harus jelas atau dia double juga harus jelas. Yang kedua muddatul amalnya, pengukuran batasan kerja untuk mendapatkan upah itu harian atau mingguan atau bulanan. Itu namanya muddatul amal. Kemudian yang ketiga juhdul amal, tenaga yang dicurahkan. Itu jam kerja. Sehari itu berapa jam. Nah, itu namanya manfaat. Itu kewajiban pekerja. Kalau dia sudah setuju tanda tangan, dia harus memenuhi itu. Kalau dia harus meninggalkan itu, harus minta izin gitu loh. Minta izin. Hmm. Hari ini ada uzur karena orang tua meninggal, minta izin. Kalau diizinkan, selesai.
Gitu ya. Masya Allah. Saya Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan ya. Baik, ini tadi ada beberapa pertanyaan juga dan sempat sempat sudah saya baca juga, tapi mungkin beberapa pertanyaan yang hampir sama sebenarnya ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustaz. Jadi mungkin kita akan lanjut pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, banyak saat ini pembuatan PT misalkan hanya dengan modal 5 juta, angka sahamnya pun bisa ditentukan sendiri oleh si pembuat PT-nya. Semua akadnya pun akad pura-pura dan lain-lain. Apakah itu tidak sah sampai dengan PT itu berjalan sampai dengan mendapatkan untung dan lain sebagainya, Ustaz? Iya, itu tadi istilahnya kepentingan legalitas. Yang penting itu karena sekarang itu ada PT perorangan ya. Hmm. Nah, PT perorangan itu saya kurang tahu persis ya apa sendirian saja bisa kemudian dapat PT ya sudah. Kalau sudah kayak gitu itu secara legal dapat PT dan secara internal nggak ada kewajiban berakad sirkah karena sendirian. Itu seperti hidup itu kan dua pilihan. Mau sendirian, mau menjomblo, atau mau menikah. Kalau mau menikah harus terikat dengan akad nikah. Dan akad nikahnya harus benar. Tidak cuma dapat akte pernikahan dari mahkamah sipil misalnya. Sekarang pengadilan sipil kan mengeluarkan akte nikah. Kalau dia minta dikasih secara negara itu sah punya akte nikah, tapi secara syar'i tidak sah. Kalau rukun syaratnya tidak terpenuhi gitu loh. Nah, oleh karena itu hidup itu pilihan, mau menjomblo sendirian, kalau sendirian nggak perlu akad nikah. Nggak ada akad nikah, itu saya nikahi diriku dengan diriku atas keridhaan diriku untuk menjadi suami diri dan istri diriku. Itu orang gila. Nggak usah, nggak usah berakad nikah kalau sendirian. Maka kalau kita itu bisnis, itu perusahaan milik sendiri, tapi ngurus legalnya PT, ya sudah itu legalitas saja, itu administrasi. Dan secara ke dalam internal nggak perlu akad sirkah karena milik sendiri. Berarti semuanya kalau ada yang bekerja di situ statusnya adalah pekerja, bukan pesirkah. Kan Hmm. pesirkah dengan pekerja itu hak dan kewajibannya beda. Hmm. Jadi pesirkah itu nggak ada kewajiban terikat dengan jam kerja. Kerjanya pesirkah 24 jam. Terus pesirkah tidak hak gaji. Haknya itu bagi hasil gitu. Hmm. Saya punya banyak perusahaan itu sirkah. Rapat itu bisa jam 12 malam ya harus siap. Tadi malam saya juga rapat sirkah jam 11 malam sampai jam 2 rapat terus. Ya harus siap. Mau bisanya jam 11 malam sudah nggak masalah. Nggak ada jam kerja soalnya. Dan nggak ada gaji. Namanya juga pemilik ya. Owner kok minta digaji. Gitu ya, Allah. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Nah, ini nyambung lagi nih dari Pak Aditya nih ya, terkait kemudian PT perorangan Ustaz ya yang tadi ya. Nah, bagaimana berarti kan hukum pembuatan anak PT dari PT Induk gitu ya. Terus kemudian punya anak PT dan sebagainya yang mengatasnamakan karyawan, yang karyawan tersebut ya sejatinya adalah akadnya ijaroh atau ujroh gitu ya. Nah, kemudian dijadikanlah komisaris atau direktur itu diperbolehkan saat walaupun tadi itu secara batas administrasi gitu ya. Tapi ya di administrasi tersebut ada dana yang disetorkan dan sebagainya. Walaupun pada kenyataannya si karyawan tersebut tidak menyetorkan uang dan sebagainya, Ustaz. Itu tetap diperbolehkan atau bagaimana, Ustaz? Iya, ya jawabannya masih sama. Sebatas Gitu. hanya untuk legalitas administrasi saja ya silakan saja. Yang Oke. penting semuanya tahu, semuanya paham, dan semuanya ridho bahwa itu hanya untuk legalitas. Gitu ya. Siap, siap, Ini siap. kalau kemudian dia menuntut di muka hukum, ya bisa kalah itu juragannya.
Nah ini tercatat, saya ini komisaris atau divisi. Gitu ya. Allah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini juga mungkin akan menjadi jawaban buat teman-teman, buat kita semua gitu ya. Pemahaman yang baru ya. Baik, masih ada beberapa pertanyaan juga ya. Oh, hamba Allah. Baik, sebelum ke situ ya, ke Bu Neneng nih, pertanyaan Bu Neneng. Ya, mungkin sederhana, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apakah sah jika kita bersirkah dengan beberapa orang dan ada satu orang yang bermodal skill aja? Misal, saya mau buat PT yang memproduksi kue hari raya, kue-kue hari raya. Kami patungan beberapa rupiah, lalu karena saya ahli buat kue, saya tidak menyerahkan rupiah sepeser pun. Apakah semacam ini diperbolehkan atau bagaimana Ustaz, dalam syirkah tersebut? Ya, itu namanya sirkah mudorobah. Nah, itu dulu materinya sudah dibahas ya. Silakan kalau ada rekamannya diputar lagi ya. Hmm. Jadi yang belum mengikuti materi sirkah silakan diputar. Tapi itu baru sirkah dasarnya. Kalau pengen apa lengkap ya lebih baik baca bukunya ya. Namanya Panduan Sirkah Lengkap. Ya, saya hanya menyarankan membaca ya, tidak suruh membeli ya. Nanti dimarahi panitia. Tapi untuk bisa membaca syaratnya gimana silakan dipenuhi sendiri. Itu ya, Allah. Ya, Ustaz. Tetap sah ya, Ustaz ya. Cuma beda nama akad syirkahnya ada ya, Ustaz ya. Ya. Nah, kembali lagi ke PT tadi Ustaznya. Ada PT yang kemudian tadi ya rata-rata saat ini kan PT dalam syirkahnya tidak sah gitu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana kemudian turunannya terkait jual beli saham ya saat ini kan ada yang namanya mengatasnamakan oh ini saham syariah gitu, suku syariah dan sebagainya. Nah, apakah kemudian hal itu menjadi tetap masih menjadi khilafiyah atau memang secara hukum ya tetap jatuhnya hukumnya haram Ustaz dalam saham di beli saham di PT tersebut? Ya, kita harus paham yang disebut saham syariah. Yang disebut saham syariah itu hanya berisi listing ya, listing perusahaan-perusahaan yang menurut MUI dianggap bukan perusahaan yang haram. Hmm. Haram itu produknya ya. Hmm. Jadi misalnya yang disebut perusahaan yang haram itu produknya menghasilkan homer misalnya. Jadi kalau ada PT dari pabrik bir bintang misalnya itu nggak akan masuk listing saham syariah. Itu produknya haram atau produk jasa haram. Misalnya bank konvensional. Itu nggak akan masuk listing eh, perusahaan yang syariah. Nah, oleh karena itu yang disebut kita jual beli saham syariah itu hanya dikasih daftar ini perusahaan-perusahaan yang produknya halal. Produknya halal, maka jual beli sahamnya itu halal. MUI itu cuma begitu aja. Tapi tidak pernah bahas PT itu bagaimana, sahamnya bagaimana, enggak. Jadi yang disebut saham syariah itu saham yang berasal dari perusahaan yang produknya halal. Udah itu aja. Nah, kalau kita sudah belajar tentang PT, ya harusnya paham. Tidak ada yang disebut saham syariah, tidak ada. Gitu ya, Allah. Oke, Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang luar biasa pada kesempatan pagi kali ini. Terakhir mungkin Ustaz, ini bertanya tentang keadilan dari hamba Allah, tapi nggak tahu siapa namanya. Tapi mungkin jawabannya boleh singkat Ustaz tentang keadilan. Si A dianggarkan untuk sewa toko 2 juta dalam 1 bulan mencari toko, tapi si B dianggarkan 12 juta per bulan gitu ya untuk mencari toko. Otomatis targetnya sama-sama 200 juta, tapi anggarannya yang berbeda nih. Si A cuma 2 juta, si B 12 juta. Apakah itu disebut sebagai perbuatan yang adil atau tidak adil, Ustaz? Targetnya sama-sama 200 juta misalkan. Si A anggarkan untuk sewa toko 2 juta dalam 1 bulan. Otomatis dapat toko posisi yang kurang bagus. Si B anggarkan untuk sewa toko 12 juta per bulan. Otomatis semuanya sewa tokonya itu bagus, ya rame. Si A ditarget 200 juta, si B. Apakah pembagian budget sewa toko dengan target sama itu adil?
Jadi adil itu komponennya banyak. Salah satunya itu keridoan. Keridoan. Jadi adil itu komponennya kalau mau diringkas, yang disebut akad yang adil itu satu, rukun dan syaratnya terpenuhi. Dua, kedua belah pihak ridho. Nah itu disebut adil. Hmm. Jadi kalau yang satu dianggarkan di apa dikasih anggaran 1 juta dia ridho itu adil. Kalau Hmm. nggak ridho tidak sah. Ya jangan mau kalau nggak ridho. Kalau masalah rezeki, rezeki itu di lingkaran yang menguasai manusia, bukan di lingkaran yang dikuasai. Rezeki itu hak prerogatifnya Allah. Rezeki itu dari Allah. Kita hanya disuruh bekerja di lingkaran yang dikuasai. Maka harus hati-hati, sama-sama rezeki sampai kepada kita, tetap ada yang disebut rezeki halal, ada yang disebut rezeki haram. Jadi rezeki halal itu kalau kita peroleh dengan jalan yang benar, sesuai syariat, yang haram itu kita peroleh dengan jalan yang haram, tidak sesuai syariat. Itu semuanya rezeki. Jadi yang kita pikirkan dalam lingkaran yang dikuasai, satu, muamalahnya sesuai dengan hukum-hukum syariat, dua, dua belah pihak harus saling ridho. Itu kan dari ayat, illa antakuna tijarotan antara dimingkum. Kecuali perniagaannya itu dilakukan secara benar dan kedua belah pihak saling ridho. Ingat, ridho itu menjadi pegangan yang kedua. Jadi kalau sudah ridho ya sudah, jangan mengatakan ini tidak adil gitu. Gitu ya Allah. Baik Ustadz, jazakallah khair atas penjelasan yang luar biasa ya pada kesempatan pagi kali ini. Oh, satu lagi Ustadz, request dari panitia. Nah, ini kebanyakan mungkin kita nih generasi para pemuda dan sebagainya familiar dengan kripto Ustadz. Jadi panitia nih Japri saya bertanya, bolehkah kita memanfaatkan kripto sebagai alat investasi atau koleksi yang katanya memiliki nilai yang tinggi di lain hari? Apakah diperbolehkan Ustadz? Insya Allah nanti ada pembahasan sendiri. Ah, Tapi kalau nggak sabar, kita jawab spill ya. ah. Alhamdulillah haram hukumnya. Gitu ya. Siap Ustaz. Kripto, Bitcoin dan sebagainya sama Ustaz ya. Bitcoin itu merek ya. Hmm. Kalau mata uangnya namanya cryptocurrency. Nah, Hmm. cryptocurrency mereknya macam-macam. Yang paling ngetop karena itu yang mengawali yaitu Bitcoin. Nah, Bitcoin itu mereknya. Hmm. Atau istilahnya ya mata uangnya seperti dolar, rupiah, real. Nah, itu Bitcoin. Uangnya namanya kertas. Uang kertas itu paper money. Nah, ada uang namanya cryptocurrency. Itu namanya uang kripto. Jadi ada uang kertas, ada uang kripto. Nah, uang kripto itu macam-macam. Nanti yang kita bahas itu uang kriptonya, bukan Bitcoinnya. Ah, oke. Aman. Baik, menarik nih ya teman-teman sekalian. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dan materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini luar biasa. Ya mudah-mudahan ini menambah kemudian keberkahan buat kita semua dalam menuntut ilmu dan tentunya menjadi pahala ya terbaik yang untuk guru kita sebagai menjadi pahala yang terus mengalir ya untuk kepada beliau dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Karena apa? Karena ini menjadi wasilah kita untuk bisa memahamkan kembali ya kepada orang-orang yang mungkin masih belum paham dan sebagainya. Ini tugas kita nih yang sudah paham, yang sudah tahu oh seperti ini dan sebagainya. Nah, tugas kita adalah kemudian menyampaikan kembali kepada orang-orang tersebut. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya bisa hadir kembali nanti di pekan-pekan yang akan datang. Tentu temanya menarik-menarik di kajian Iskariman Properti Syariah setiap Jumat pagi. Sebagai penutup, boleh start closing statement-nya? Baik, Alhamdulillah. Semoga hukum PT bisa difahami ya. Benar-benar tahu bedanya PT untuk legalitas saja dan kewajiban kita di dalam apa bisnis secara bersama itu harus terikat dengan hukum-hukum syirkah yang benar. Nah, materi syirkah sudah kita berikan untuk materi dasar, untuk lengkapnya sudah ada bukunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair, dan terima kasih banyak juga kepada owner Iskariman Property Syariah, Pak Haji Gunawan dan keluarga yang telah memberikan fasilitas kepada kita semua untuk bisa menimba ilmu di Iskariman Property setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan juga menjadi pahala buat beliau. Dan terima kasih banyak buat rekan-rekan juga yang sudah hadir pada kesempatan pagi kali ini. Insya Allah kita hadir kembali dalam kondisi sehat walafiat di pekan-pekan yang akan datang. Insya Allah ya. Dan kita doakan juga guru-guru kita ya, mudah-mudahan Allah berikan terus keberkahan, usia, rezeki, dan semuanya. Allah berikan kesehatan kepada guru-guru kita, agar bisa kemudian kita masih untuk menimba ilmu kepada beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, kita tutup kajian kita pada kesempatan pagi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wah.